share screen. Hebat. Intinya. Oke, bisa Be. Suara aku kedengeran. Aduh. Halo. Halo. Oke, ngeran berarti. Sorry ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini saya akan jelaskan tentang WBS kelompok 3. Mulai dari pertama, Project Charter. Project Charter ini biasanya digunakan untuk mengetahui ringkasan dari project kita sendiri. Jadi tujuan akhirnya project itu apa, tapi secara ringkas. Mengapa saya cantumkan awal? Karena biar jadi pacuan ketika membuat suatu project dan bisa sesuai dengan keinginan si klien. Isi project kami berikan waktu durasi pada day atau 2 minggu dengan ditanggung jawab oleh asisten manajer proyek dan manajer. Selanjutnya ada proposal yang disetujui oleh si klien. Itu durasinya 2 minggu atau 14 hari. Itu juga sama dipertanggungjawabkan asisten manajer dan manajer proyek. Koordinasi atau rapat koordinasi di sini digunakan agar bisa menentukan dan sekalian membagi job-job ke masing-masing tim. Selanjutnya ada perencanaan kegiatan. Ini akan di-list kegiatan yang kita lakuin dari analisis sampai penutup. Ini lebih dirapi kembali perencanaannya dan dipertanggungjawabkan oleh manajer. Lanjut ke analisis software yang dibutuhkan. Ini dipegang oleh analis perancang, analisis perancang kebutuhan software. Kebutuhan software di sini lebih merujuk pada software apa saja sih yang dibutuhin oleh siswa-siswa di SMK Negeri 1 Semarang. Sehingga ketika diinstal pun sesuai dan bisa digunakan oleh siswa-siswa di SMK Negeri 1 Semarang. Lanjutnya ada analisis topologi jaringan. Nah, di topologi jaringan berfungsi agar setiap komputer atau setiap device di situ perangkat bisa saling berkomunikasi dan di sini ditanggungjawabkannya oleh network engineer. Durasinya 7 hari, sama seperti analisis software yang dibutuhkan. Lalu ada analisis hardware yang dibutuhkan juga 7 hari. Analisis hardware-nya di sini bisa ada LCD proyek, terus ada komputer, ada printer. Di sini dipertanggungjawabkan analisis perancang kebutuhan hardware dan itu juga durasinya 7 hari. Lalu analisisnya akan diserahkan kepada manajer project untuk ditinggali apakah sesuai dengan tujuan dari project itu. Kalau sesuai, maka akan langsung eksekusi untuk ke survei pasar, di mana akan dilihat kebutuhannya di pasar, berapa harganya, terus yang akan langsung dirancang oleh keuangan untuk anggarannya.
Di sini pertanggungjawabannya oleh logistik 1 dan logistik 2. Survei ini dilakukan sebelum analisis ya. Lupa kelewatan gitu. Survei lapangan kenapa dilakukan sebelum analisis? Karena agar si analisisnya tahu apa yang dibutuhkan, makanya dia makanya harus dilakukan survei lapangan biar sesuai dengan kebutuhan. Nah, pertanggungjawabannya koordinator itu dilakukan selama 3 hari. Tapi jika waktunya bisa dipercepat, mungkin selanjutnya perencanaan desain layout hardware yang akan digunakan. Di sini maksudnya layout tempatnya, kayak komputernya kan itu ada 40. Berarti gimana 40 itu muat dalam satu ruangan, satu lab itu disusunlah. Nah, di sini ada perancangnya. Mulai dari layout komputer, terus CPU-nya mau ditaruhnya bagaimana, tempatnya di mana, terus LCD-nya juga. Jadi perencanaan desain layout hardware yang akan digunakan ini lebih tepatnya merencanakan desain layout lab-nya, tempat-tempat barang akan terus. Nah, itu di durasi sekitar 5 menit dan ditunjukkan oleh desain layout tempat. Lalu ada desain arsitektur jaring, itu juga artinya. Nah, ini mendesain topologi jaringannya, gimana sih arsiteknya, butuh hardware apa aja, terus software yang akan digunakan tools dalam pembuatan topologinya itu aja. Tuh, durasinya ada sekitar 14 hari atau 2 minggu. Lalu dengan evaluasi desain. Evaluasi desain ini dilakukan jika desain tidak sesuai dengan tujuan project, maka dilakukan evaluasi. Biasanya ini untuk melakukan penyempurnaan desain. Durasinya sekitar 7 minggu, dipertanggungjawabkan oleh asisten manajer. Hasil desain secara keseluruhan telah disetujui. 7 hari atau seminggu dan pegang langsung oleh manajer objek. Lalu selanjutnya ada supply atau bisa dikatakan pembelian atau pengadaan material, software, atau barang-barang yang dibutuhkan dalam proyek ini. Yang pertama, pembelian atau material software ini dipegang oleh Gisal Teknik 2. Setelahnya selama 45 hari, karena mengapa begitu lama? Karena yang pertama, pengiriman barang tentunya memperhitungkan pengiriman barang, selanjutnya juga pencairan dana. Maka dari itu durasinya lebih lama dari yang lainnya. Selanjutnya ada pengecekan. Pengecekan ini dilakukan oleh satu selama 3 hari untuk mengetahui apakah barangnya sudah sesuai dengan yang dipesan, terus apa ada yang kurang, ataupun misal barangnya ternyata belum terbeli dari list yang udah dibuat gitu. Selanjutnya ada pengerjaan konstruk hardware. Di sini dipegang oleh koordinator lapangan. Instruksi hardware ini maksudnya menempatkan hardware-nya langsung, gimana tempatnya sesuai dengan desain yang telah ditentukan. Lalu ada instalasi software, karena ada 40 komputer, lalu juga softwarenya nggak cuma dikit, bisa terbilang banyak karena menyesuaikan dengan